A'udzu billahi asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat ma'asalam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, melanjutkan pada kajian kitab Qami Utugyan yaitu menerangkan tentang cabang iman. Yang sekarang kita ada di cabang iman yang ke-76. Dan sebelumnya kita membacakan Fatihah ya, wabil khusus untuk mu'alif hadal kitab supaya kita mendapatkan keberkahan dari pengarang kitab ini. Ila hadratin Nabiul Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajwaji wa dhurriyyati wa sahbihi wal kiram, khususan mu'alif hadal kitab Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Alamah Syekh Jainuddin bin Ali bin Ahmad Asy-Syafi'i wa idaruhi Syekh Al-Alim Al-Alamah Muhammad Nawawi bin Umar Az-Zawi wa nafa'ana bi ulumihima wa karamatihima wa amadana bi asrarihima. Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itulah cara dengan kita menyambungkan diri kita dengan orang yang telah tiada, orang yang telah meninggalkan kita ya, yaitu dengan tadi membacakan surah Al-Fatihah. Ini surah Al-Fatihah itu bisa menembus beda alam gitu ya. Jadi yang kita bacakan tadi insya Allah itu sampai kepada siapa saja yang kita niatkan. Jadi setiap kita mengaji kitabnya itu akan koneksi langsung kepada mu'alif padal kitab. Makanya senang tuh kalau ngaji itu baca kitab. Walaupun yang dibaca itu cuma selapat dua lapat gitu, sebaris dua baris gitu ya. Karena ada kejelasan koneksinya gitu. Enggak nyomot dari ini, nyomot dari itu gitu, kayak ceramah gitu enggak. Justru senangnya itu kalau kitabnya dibaca gitu. Jadi ada sanadnya. Ada sanad, ada mata rantainya. Misalkan saya belajar kitab ini dari guru saya dari guru saya terus sampailah kepada si pengarang kitab gitu. Dan setiap kitab ini turun temurun, misalkan dari saya, mudah-mudahan nanti punya santri gitu ya. Amin. Nah, dari saya ngajar santri saya, ya amin ya saya. Ya. Santriwati ya. Yang misalnya anak-anak pondok nanti mudah-mudahan gitu ya. Nanti diajarkan lagi itu akan koneksi lagi gitu. Itu yang disebut dengan apa? Ilmu yang bermanfaat. Dengan ilmu yang bermanfaat. Itu. Jadi setiap itu guru kita. Jadi guru kita ini bukan ikut ngaji. Jadi kita itu dapat keberkahan. Maksudnya ikut ngaji. Ya. Dapat keberkahan dari yang dibaca. Makanya sebenarnya kenapa ngaji itu penuh dengan keberkahan insya Allah, dan berat ujiannya karena memang berat sekali, sama halnya seperti kayak kita nanjak ke atas gunung, bukan bukit lagi ya, baik di bawahnya tuh ngap di jalan ya. Tapi kalau kepada hal-hal yang di dalamnya tidak ada keberkahan, termasuk kemaksiatan, enteng aja ringan. Kayak kita turun ke bawah
pasti turun ke bawah, nggak ada turun ke atas gitu ya, pasti gitu kita seperti itu, enteng ringan gitu loh ya. Nah, wasubatu sadisatu wasab'una islahul fasadi bainal muslimaini mahma wujida ilahi sabila. Lan utawi cabang iman kang kaping 6 lan 70 berapa? 70 ya. Islahul fasad yaiku ngadamekeunane fasad, kerusakan, mana asalnya ya, perseteruan bainal muslimaini antarane wong Islam roro mahma selagine ujida tinemu opo ilaihi maring fasad sabila jalan keluar. Wallahu alam. Cabang iman yang ke-76 yaitu islahul fasad, mendamaikan perseteruan bainal muslimaini antara orang-orang muslim. Mendamaikan orang-orang yang sedang berantem, bainal muslimain, antara dua orang muslim. Mahma wujida ilahi sabila, selama ditemukan jalan keluarnya. Cabang iman yang keberapa? 76. Jadi mendamaikan. Ada orang yang berantem nih, damai. Ada orang yang berantem, kita mendamaikan nih ya, kedua orang yang berantem ini. Umum nih muslimain itu ya, umum. Mana umumnya? Entah di saudara, entah di tetangga, entah di teman, entah di lingkungan muslimain itu. Selagi ketemu jalan keluarnya nih, mediasinya ada nih, istilahnya ada nih celahnya buat kita damaiin nih, gitu. Selagi kalau nggak ada, mah ibaratnya takut fitnah nantinya, kita mau niat ngedamain malah kita bonyo. Jangan dulu dah. Tuh, kayak gitu ya. Selagi ada jalan keluarnya nih ya. Wa qala ta'ala, dan ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 85, may yasfa syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha wallahu a'lam bimuradi bidzalik. Barang siapa yang memberikan syafaat yang baik, niscaya ia akan memperoleh bahagiaan atau pahala daripadanya. Jadi kalau kita memberikan syafaat ya, pertolongan, kayak tadi mengislahkan, itu kita akan mendapatkan bagian pahala. Jangan salah ya, dalamnya setiap kebaikan yang kita lakukan ada pahalanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bi afdala min darajatis salati was siyami was sadaqah. Nih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat, maukah aku memberitahukan kepada kalian tentang amal yang lebih utama daripada derajat sholat dan derajat puasa dan derajat sedekah? Sahabat pada menjawab, qalu bala, ya tentu mau wahai Rasulullah. Baginda Nabi SAW menjawab, islahu datil baini, yaitu mendamaikan dua orang yang berseteru, mendamaikan dua orang yang sedang bermusuh-musuhan, yang berantem. Itu jangan dikomporin. Kalau ada orang yang gak akurin. Ini memang dikomporin, nggak mau meleduk atuh ya. Jangan tuh, agama apa nyuruh baik gitu ya. Ada istilah baik buruknya sama saudara gitu ya. Seburuk-buruknya itu pohon jati, katanya ada istilahnya ya. Paham gak maksudnya? Walaupun istilahnya pohon jati keropos ya, tapi itu pohon jati maku masih dipakai tiang bisa gitu ya. Artinya apa? Seburuk-buruknya sama saudara mah tetap saudara. Kadang kita itu biasanya sama siapapun itu suka lebih melihat daripada sisi keburukan daripada sisi kebaikan.
Nah, setiap orang itu Ibu rahimakumullah ya, tidak ada yang mempunyai aib, tidak ada yang terlepas dari kecelaan, tidak ada yang terlepas dari kesalahan dan lain sebagainya lah. Ya, pastinya itu ada. Cuman kita itu jangan membesarkan hal yang itu, karena diri kita pun juga bagi yang lain pasti ada. Gitu loh, ya. Artinya apa? Kita memaklumi gitu kan, kita saling memaafkan. Dan ketika orang ketelanjuran lisan, itu diwajarkan lah gitu loh ya, itu diwajarkan karena manusia itu malhata wanis yang tempat salah dan lupa gitu ya. Jadi artinya apa? Itu tadi kadang-kadang dengan hal yang sepele bertahun-tahun, jangan seperti itu. Nauzubillah, karena kembali lagi manusia mah adalah saling membutuhkan satu sama lain, betul tidak? Gitu. Jangankan yang hidup, orang yang bisa berbuat sendiri, betul tidak? Ya, jangankan yang hidup, ya, jangankan yang mati gitu. Orang yang hidup saja yang bisa berbuat sendiri ya, apapun itu tetap butuh orang lah. Apalagi sifatnya orang nggak bisa ngapa-ngapain kalau nggak ada orang hidup, siapa yang mengurus? Betul tidak? Gitu. Jadi betul di yang dulu kita pernah kaji itu bahwa sebaik-baiknya kita selaku saudara antar sesama itu menutupi kecelaan daripada saudara kita, bukan diumbar gitu loh ya. Oleh karenanya kadang kita itu ya, kalau kita ngaji walaupun kita tipis-tipis gitu ya, kalau kita merenung itu maknanya ini masih jauh panggang daripada api dengan kelakuan kita gitu loh. Apalagi kita ini teman satu geng. Ya, iya, bukan gang nih, satu geng nih. Beda kalau satu gang nih. Ya, kita satu geng nih, satu majlis, betul nggak? Istilahnya satu ya bermain lah, satu lain sebagainya gitu kan. Maka sebaik-baiknya apa? Itu tadi saling mengubah pada kekurangan, ya saling berbagi atau saling tolong menolong dalam kebaikan. Kalian sudah sampaikan apa sih sahabat? Apa sih saudara? Sahabat itu adalah mayafruhu li paraika wa yazanu li hazanika. Jadi senang ketika melihat teman kita senang, gembira lagi happy, kita ikut gembira, bahagia gitu loh ya. Dan wa yazanu li hazanika, dan sedih ketika di mana teman kita sedang sedih, sedang longso, sedang sedih. Kita ikut ngerasain daripada kesedihannya gitu loh. Itu sama seperti halnya anggota badan. Coba cek anggota badan ya, yang kebentur batu kaki ya, tapi mata yang nangis. Padahal mata tuh kalau bahasa Sunda nggak diperlukan apa-apa gitu loh ya, nggak nggak kelilipan lah gitu ya, tapi dia nangis. Mulut bilang sakit, betul tidak? Dan seluruh anggota badan nggak kemana-mana. Apa di rumah aja, kaki saya sakit katanya. Tuh ngerasain ya. Artinya seperti itu. Jadi satu kesatuan. Jarang ini ya. Karena ini ngaji akhlak sebenarnya ya. Gitu, ngaji akhlak. Jadi manfaatnya ad-dinu nasihat. Agama itu nasihat. Makanya di mana-mana ibu ngaji pasti istrinya nasihat. Enggak ada isinya provokator tuh enggak ada pengajian mah. Nasihat di mana-mana. Hadis Nabi, firman Allah Ta'ala Al-Quran ya, nasihat-nasihat agama, cerita orang yang soleh. Maksudnya apa? Diambil itibar buat kita kisah-kisah ya, gitu, dari kisah-kisah, dari ayat-ayat yang tersurat ya, kita pakai, kita renungi, kita amalkan. Oh begini ya kejadiannya, oh begitu. Oh itu, jadi hidup itu menjadi lebih baik gitu loh. Maksudnya, jadi ngaji itu manfaatnya gini, yang tidak tahu jadi tahu, itu ngaji tuh. Ya, yang tidak tahu jadi tahu, itu manfaat ngaji, gitu. Jangan ngomongin pahala dulu dah. Yang penting mah tadi, ini apa yang disampaikan. Oh ya ternyata, oh ini. Jadi yang tidak tahu jadi setelah tahu sedikit-sedikit mau ngamalin, gitu tuh, ya. Jangan istilahnya ya mohon maaf, tadi ngaji apa? Udah. Jangan begitu. Tidak jadi apa-apa tuh jadi masalah hadir majelis ilmu ya. Tapi maksud itu ada peningkatan. Kan sebaik-baiknya orang yang panjang umurnya dan baik amal perbuatannya ya, yang kemarin sudah kita
haji itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam afdalus shadaqah islahu datil bain. Sedekah yang paling utama adalah mendamaikan dua orang yang sedang berselisih. Karena posisi itu tengah-tengah posisinya itu ya. Mendamaikan, ngakurin lah kalau bahasa kitanya maya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam laisa bikadzabin man aslaha bainas naini wa qala khairan. Tidaklah termasuk orang yang bohong, orang yang mendamaikan dua orang yang berselisih lalu ia berbicara tentang kebaikan nih. Kita punya teman lagi kagak akur, si A sama si B misalkan kagak akur. Kita ngomong sama si A nih, bilang A, si B itu tadi ketemu sama saya. Pas ngomong tentang sampean itu ngomongnya kok bagus-bagus gitu. Sebenarnya dia tuh pengen minta maaf sama sampean, cuman malu, nggak enak gitu. Dia gengsi, dia ngerasa salah sebenarnya. Itu juga kan pas ketemu sama kamu senyum-senyum kan. Oh iya, itu sebenarnya pengen ngomong, padahal enggak. Itu kita bohong nih. Kata Sia, benar begitu? Benar. Ah, masa sih? Iya benar. Itu padahal bohong nih ya. Kata Sia tuh, iya sih tadi senyum-senyum sama saya. Itu pengen ngomong ya? Kan kadang-kadang bu orang tuh kadang ada pengen dinaikin mulu gitu kan. Itu nggak apa-apa gitu ya. Gitu tuh mediasi gitu tuh. Kata Sia, sebenarnya juga sama. Nah, kita nggak ada baiknya begini baik ya. Cuma kan tadi gengsi itu kita sebenarnya dia yang salah ya mungkin gitu ya nah, tapi dia udah bilang minta maaf kok sebenarnya bener nih iya sudah mau minta maaf deh. Terus di mana kita ketemu nih kata kita udah gampang nih saya atur kita ngobrol pohon jambu gitu biasa di warung kopi ya ngobrol nih lah kita udah setting duluan nih datang nih si A nih. Nah A yang tadi itu senyum padahal dia kagak tahu nih si B nih. Iya, Bang, minta maaf ya, Bang. Tuh, padahal kita bohong. Apa-apa itu disebut dengan kebaikan, Bu. Walaupun bohong tuh, bayangin. Bohong demi kebaikan itu baik. Itu. Nah, ini di sini perlu ngaji nih. Bohong tuh enggak ada yang enggak dosa ini nih. Enggak usah, boleh itu bohong. Terus gimana? Bilang aja padanya. Udah dikatain lo, dan bonyok. Agak abang angkat. Jangan begitu, betul tidak? Ya Allah ya Robbi ini ya kalau kita pakai ya Masya Allah ya akur semua cuma itu tadi saya bilang ya Bu ya semua manusia itu tidak lepas daripada kekurangan tuh ngetin semua manusia tidak lepas dari kekurangan kita juga banyak kekurangannya ya kalau istilahnya perlu diungkapin dibuka mungkin aib kita lebih banyak daripada orang lain. Cuman kita nih bedanya sama Allah alhamdulillah ditutupi nih kesalahan kita nih. Kagak dibongkarin. Itu nikmat. Ya, mungkin yang lain karena kelepas banyak dosanya, ibarat air itu udah penuh di ember, dibongkarin sama Allah. Gitu. Tapi hati-hati juga jangan mentang-mentang dosanya kagak dibongkar sama Allah, aib yang kagak dibongkar sama Allah. Akhirnya apa? Dia tuh lalai, ya, ngerasa nyaman. Tidak ada yang terlepas baik dan buruknya semua diperhatikan. Awas, yang buruk kelakuan kita suatu saat Allah bongkar kalau kepenuhan mah. Itu yang dibongkar-bongkar tuh keburukannya itu memang udah sering, Ibu. Udah luber. Kalau maling itu udah keseringan gitu. Kalau biasanya berbuat baru sekali dua kali mah biasanya nggak ketahuan. Dia orang baik nih, nyolong sekali nih, nggak ketahuan, mesti tetap disebut baik sama orang. Ada orang yang ngelihat padahal, cuman istilahnya dia masih jaga, betul tidak? Jaga, kasihan kalau istilahnya diutarain sama orang-orang, dibongkar biarin aja dah. Mungkin dia lagi butuh. Karena ngerasa nikmat 2 kali 3 kali kotak amal dicuri. Kata DKM, siapa sih ini kotak amal ini? Dibuka CCTV, ada di RCTI. Wah ini sekolah nih. Tuh tadinya kan nggak buka CCTV kan? Karena keseringan dibuka. Ya ternyata ini makhluknya. Nah, kadang ada yang sial baru sekali ketangkep, itu malah lagi sial. Tapi kebanyakannya yang maling ketangkep itu yang aibnya kebuka itu udah sering, gitu aja catatnya. Gitu ya. Makanya kalau kita banyak jangan terlena dengan kesalahan kita yang nggak dibongkar oleh Allah. Bisa baik, bisa jadi suatu saat gitu. Makanya minta sama Allah supaya tetap
kecelaan kita, ini keburukan kita ditutup sama Allah Subhanahu wa taala. Karena jatuhnya seseorang itu bila mana kejelekannya sudah dibongkar, udah kebuka. Gitu. Udah kebuka. Sehebat apapun, setinggi apapun jabatannya, kalau udah ketahuan kelakuannya jelek, apalagi dia seorang apa istilahnya ya, seorang artis gitu ya, atau seorang terkenal gitu kan, ya kemana-mana aja, oh ini si Anu nih, istilahnya contoh ya, misalkan pejabat, korupsi ya, dan masyarakat semuanya ya se-Indonesia lah tahu, itu kemana-mana itu bahkan bukan yang jelek hanya dia, keluarganya. Ya Pak, itu anaknya Pak Anu. Oh tuh, ke bawah jelek. Gara-gara keburukan dampaknya bukan sama dia saja, tetapi sama orang lah. Makanya nggak sedikit Ibu, kalau orang jatuh aibnya kebuka, itu orang biasanya sakit-sakitan. Karena hidupnya udah nggak enak, bener nggak? Kesana malu, kesini malu, betul nggak? Kayak gitu. Itu dari apa? Dari salah-salahnya dia sendiri. Beda dengan fitnah. Kalau fitnah mah kan nggak ngelakuin tuh. Ya, ketika difitnah biasanya orang yang kena fitnah itu ya insya Allah semakin lama itu akan menjadikan buat itu naik derajat. Kalau difitnah mah itu karena nggak sesuai dengan apa yang dituduhkan gitu loh ya. Beda dengan tadi istilahnya benar nyata baru itu mah ya. Baru kejelekannya yang dibongkar itu tidak akan menaikkan derajat. Kalau difitnah mah insya Allah naik derajat karena dia didolimi itu ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam afdalus shadaqati an tu'ina bi jahika man la jahalahu. Sedekah yang paling utama adalah memberikan pertolongan dengan perkataanmu, kedudukanmu terhadap orang yang tidak punya kedudukan. Jadi kalau kita memberikan pertolongan dengan pangkat, nih ya. Pangkatnya apa sih? Saya mah pangkatnya tinggi di kampung saya, apa RT. Tinggi. Di wilayah RT itu tinggi. Punya pangkat, ada nggak di situ celah pahala? Ada. Itu mana? Kan apa-apa biasanya ke Pak RT, betul tidak? Misalkan Pak RT minta tolong saya mau pindahan rumah atau apa. Itu jadi pahala Bu RT. Jadi pahala, jangan salah. Ganggu aja nih orang, kagak ada duitnya jadi RT diomongin mulu. Insya Allah pahalanya gede. Itu mungkin daripada lurah, pahalanya banyak di RT. Karena jelek-jelek apa di masyarakat pasti RT mulu. Ya, ini Pak RT-nya ini kurang adil. Padahal tuh bantuan dari sono, kadang-kadang dari pusat. Disangkanya RT salah. Itu itu orang gitu kan. Walaupun ada oknumnya kan gitu, naudzubillah gitu kan. Itu tapi arti apa? Kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh kita seperti kita punya kedudukan. Ini umum, ini contoh aja yang supaya bisa gampang dicerna ya. Misalnya kita punya di kantor, makanya kalau kita bisa mempermudah, apa yang mempersulit? Sebenarnya di setiap wilayah, setiap kita ada di bidang itu ada pahalanya. Pahala itu bukan hanya di kiai, di ustadz saja, di abuya, di saya ngajar ngaji 100 orang di bahasa orang. Enggak hanya di situ Ibu, ya. Dengan mempermudah urusan orang lain di pekerjaan gitu, ya. Dipermudah, itu insya Allah nanti urusan kita di akhirat akan dipermudah oleh Allah. Ini mah enggak, kadang-kadang bisa dipermudah, dipersulit, betul tidak? Ini kadang-kadang gitu loh ya. Istilahnya katanya sih bikin KTP itu gampang di kelurahan. Tapi kenapa yang dipersulit? Alasannya katanya nggak ada belangko. Senegara kita ini miskin amat kagak punya belangko, ya kan? Kadang-kadang begitu. Pulak balik ini dan lain sebagainya. Ya Allah. Sampahnya habis gitu ya. Kan kasihan orang buang waktu ya. Istilahnya mungkin hari itu yang harusnya kerja gitu loh ya. Akhirnya pas gitu gak bisa. Masya Allah. Ya, tes bikin SIM tuh kan. Beberapa kali kagak lulus. Bayar mesti online. Ya, daftarnya kan mesti online. Gak langsung, kagak lulus. 700.000 lulus. Ini gimana tuh urusannya gitu ya. Itu bilang oknumnya ya. Nah itu jadi sama kayak di perusahaan juga, kita bikin ini paspor gitu ya.
katanya susah gitu, nggak jelas gitu, nggak ada rekomendasinya nih dari pihak travelnya. Waduh, terus ya Bapak nanti daftar lagi aja. Ini poinnya saya nggak diterima tuh, nggak diterima. Bilang Pak, di mana ini? Bilang, Pak Haji bisa bantu nggak saya bikin paspor nih? Oh sama ini saya aja nanti diurusin. Kirain saya mau diurusin normal ya. Ternyata ujung-ujungnya 700.000. Itu gampang pisan. Ya Allah ya Robi, itu loh maksud saya itu. Padahal kan itu kalau normal 3,5 kalau nggak salah ya. Ya itu 700. Pas sudah jadi itu beberapa hari, Pak ketemuannya jangan di situ ya Pak, ketemuannya di ruko ini. Udah saya kesono jalan, saya lihat tuh paspor saya segede gini mah Bu, lagi numpuk tuh. Namanya siapa? Cari. Buset, 700 kali 10 aja 7 juta ya. Masya Allah, bener gak sih? Masya Allah. Ya emang sih, ya emang lagi masing-masing ya urusannya itu. Tapi maksud saya itu kalau bisa dipermudah ngapain dipersulit kan gitu. Itu loh. Siapa orang ada ganjarannya nggak? Ada ganjarannya Bu. Jangan Ibu anggap tadi sebilang yang ada ganjarannya itu orang yang sholat ya, orang yang ngaji. Setiap elemen Ibu di pekerjaan itu ada pahalanya. Yang penting benar. Itu kayak tadi itu. Bahkan dikatakan sedekah yang paling akhirnya apa? Yang benar-benar itu orang yang kerja benar-benar di situ jelek gara-gara oknum, baik di ustadz, baik di kepemerintahan, baik di apa. Makanya nih catat, kalau Ibu kecakar jangan nyalahin tangan, nyalahin kuku. Karena kalau nggak ada kukunya, insya Allah nggak bakalan kecakar, kegores dikit-dikit lah, gitu ya. Artinya apa? Kalau ada pihak daripada seperti dari kelompok ya, jangan nyalahin langsung. Wah semua ustadz itu begitu, semua aparat tuh begitu. Tidak semuanya seperti itu, ada oknumnya ya. Dan wa'lam sedikit lagi nih, perlu kita ketahui bahwa anna hajrul muslimi alal muslim. Jadi gini, seorang muslim mendiamkan muslim yang lainnya lebih daripada 3 hari selagi ia benci kepadanya, maka itu haram. Ya, kita diam-diaman nih lebih dari 3 hari dengan alasan kita tuh marah sama dia, ya. Yang dimana kalau kita ketemu sama dia, nggak ngomong sama dia, sehingga ngucapin salam juga enggak, ketemu wajah tuh melegos gitu, ya, melengos gini nih, ketemu wajah, buang muka. Kalau buang duit masih mending, ketemu buang duit, alhamdulillah. Buang duit aja lo ketemu kita. Ini buang muka, ketemu buang muka itu haram hukumnya lebih daripada 3 hari. Ya, illa liudrin syar'in, terkecuali karena alasan syariat. Terkecuali ini karena alasan syariat nih. Mana? Kaqaunil majhuri, sebagaimana keadaan orang yang didiamkan itu, yang tidak ditegur sapa oleh kita itu adalah semacam orang yang fasik, orang yang ahli bid'ah, orang yang ahli maksiat. Kalau sama orang yang ahli maksiat nih kita kagak ngomong, jangankan lebih daripada 3 hari, terus menerus juga tidak apa-apa. Itu yang kagak mau negor dia. Kenapa? Kelakuannya tuh kagak benar. Tidak jadi masalah asal alasannya itu syariat. Sesuatu yang dilarang oleh syariat. Misalkan ceweknya kelakuannya kagak benar nih, kita nggak nanya-nanya nih sama dia. Bukan nggak benar karena nafsu ya. Gitu, bukan benar karena iri dan sebagainya, enggak. Jadi perempuannya benar perempuan yang jelek secara syariat atau siapapun lah itu, maka itu tidak diharamkan walaupun dia ketemu muka. Gitu ya. Fala yahrumu, tidak wa in kana hajruhu la yufidu tarkal fiski. Gini, saya mah tuh kagak ngomong nih sama dia nih. Kan saya punya teman, biasanya sering ngaji, terus sekarang udah gak ngaji. Habis kagak ngaji, kelakuannya kagak beres. Misalkan ya umpama nih dugem mulu misalkan nih, maka seandainya kita mendiamkannya dia itu seperti itu ya, padahal sering ketemu, itu tidak jadi masalah. Walaupun kita mendiamkannya itu tidak berfaedah. Dengan didiamkan dia itu tidak meninggalkan kelakuan buruknya nih. Misalkan walaupun itu tetap tidak haram.
Itu kan apa, siapa tahu nih alasan kita ini didiemin sama kita selaku CS nih. Dia mikir nih, oh iya sinsap lah. Saya istilahnya dikucilin sama teman-teman, mungkin begini kelakuan nih, gitu kan. Sadar nih, misalkan tuh pengen kita gitu, tapi ini mah enggak. Walaupun demikian tetap tidak diharamkan. Itu. Naam ya seperti itu. La ulima anna hajrahu yahmilu ala jiyadatil fishki imtana'a. Kalau seandainya kita tahu nih, kalau kita diam ini teman kita ditambah angot, istilahnya benar-benar tambah brengsek lah bahasa kasarnya ya, tambah buandel. Kalau gitu nggak usah, jangan didiemin, rangkul, ajak ngobrol. Itu tuh jelas agama mah. Itu kenapa? Daripada tambah berantakan ya, tambah ngaco, tambah liar, tambah kagak benar, ya wis kita rangkul kembali lagi, kita tuh pengen ngajarin gitu loh maksudnya ya. Amma law lam yuwajihu pala hurmata. Adapun seandainya nih kita nih nggak ketemu muka, kita nih marah-marahan sama si Fulan, tapi ini marah-marahannya nggak ketemu muka. Misalkan nih orangnya di Bekasi ya, kita benci sama orang Tangerang, kan ini nggak ketemu muka nih ya, itu pala hurmata, maka tidak haram hukumnya. Wa in maka sasinina, walaupun atau meskipun selama bertahun-tahun, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 100 tahun ya kalau hidup mah ya, asal jangan ketemu muka itu. Tapi kalau ketemu muka mah itu haram. Kalau kita lebih daripada 3 hari gak bertegur sapa, gak saling menyapa ya, gak apa istilahnya panggil sampai kita tidak mengucapkan salam kepadanya. Tapi dengan alasan ini nih, dengan alasan sesuatu yang biasa nih, biasa yang tidak ada hubungannya dengan syariat. Marah-marahan nih kan hal sepele, haram itu ya. Maka disitulah poinnya, kita masuk ke situ mengislahkan, apa? Mendamaikan kayak tadi, walaupun bohong. Bu, apa? Sis, Besti. Itu. Nih, ada apa namanya? Bolu elut. Ini bolu ulang tahun. Wah, tahu aja nih, ulang tahun saya yang ke 100. Aduh, itu misalkan. Dari siapa ini? Dari itu sih Ibu Ano. Masa sih? Benar. Saya suruh yang nganterin. Dia gak enak katanya. Kok dia ingat ya, perhatian ya. Padahal tuh kita beli Bu, duit kita. Masya Allah, itu udah gajinya double tuh. Udah keluar duit. Ya, udah kita mediasi ngebohong itu kan. Aduh, biasanya kan saya sampaikan kemarin ya, musuh itu jadi lembut biasa dengan suatu pemberian. Yang lainnya benci jadi cinta. Kalau kalian sering memberi, gitu loh ya. Jadi yang tadinya nggak enak, yang tadinya nggak senang, yang tadinya nggak suka, ternyata nih perhatian nih orang, itu bisa luluh ya. Oh benar dari Ibu Anu, aduh saya ngirim apa nih ya. Nggak usah kata dia, nggak usah ngirim apa-apa. Pokoknya dia mah udah diterima juga, alhamdulillah. Ini ada racunnya nggak? Wah Allah, nggak percaya amat, nggak ada tuh. Dimakan bareng-bareng, ada salang. Tapi dia pengen ngobrol, padahal dari kita tuh. Kita lobby lagi nih orang nih yang ini ya. Jangan sampai istilahnya siasat kita ketahuan nih. Wah itu udah cakep, pahala banget itu. Karena damai, yuk. Minta maaf ya saya selama ini apa enak. Maaf saya gitu. Sampai begitu nih, waduh itu pahalanya luar biasa, itu bisa pakai dibikin film nih lah, gitu judulnya Teman yang Bertengkar. Masya Allah, tabarakallah ya. Udah ada sinetron mau ngelompat. Oh iya, pahalanya gede ya. Oh jadi jika nyane ini terakhir nih ya, tadi sebagaimana Imam Al-Mudabigi mengatakan seperti itu nih hadisnya nih, perhatikan nih ya. Nabi SAW bersabda, la yahillu li muslimin ayahjur ahahu fawqa salasati ayamin paman hajarahu fawqa salasin pamata dakhalan nar. Tuh, tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Ya, jika ia mendiamkan saudaranya, saudara itu umum ya, saudara muslim nih kan, sama muslim bersaudara ya, tetangga ya, teman, mendiamkan nih lebih daripada 3 hari dengan alasan yang tidak jelas,
Pamata lalu dia meninggal sebelum tobat, pamata dakhala nar. Niscaya dia akan masuk neraka. Suami istri gimana tuh Pak Ustaz? Berhari-hari enggak. Alasannya itu tadi sesuai dengan syariat. Kalau sesuai dengan syariat, alasan syariat nih, kita nggak suka kepada seseorang dikarenakan kelakuannya yang buruk menurut syariat, ya, maka itu jadi masalah. Itu. Tetapi kalau hal-hal yang sepele, ya, makanya penting itu apa, kita saling saling memaafkan. Kayak saya pohon sama ibu, pasti saya ada dosa banyak mungkin. Itu kadang-kadang mungkin ada tersinggung gitu ya. Kalau ibu-ibu sama saya nggak ada dosa dah. Itu ya, dia nggak ada dosa gitu. Insya Allah ya. Itu pintu maaf sudah terbuka gitu lah. Ya ada dosa. Nah, jadi pasti ada asalnya hal-hal yang kadang kita guyon, tapi di samping itu ada orang yang tersinggung dengan ucapan, gitu kan? Padahal mah apa? Tidak disengaja tuh ya. Jadi terakhir, yakni jika engkau mendamaikan perseteruan di antara orang-orang muslim, maka engkau akan mulia di sisi Allah. Pahalanya gede. Kenapa pahalanya gede? Karena secara prakteknya kita ini susah. Betul tidak? Kita ini kadang bukan nggak pengen nih ngakurin teman, kadang cuman masalahnya nih kitanya nanti yang kena imbasnya nih. Yang diakuri lebih galak. Jadi ikut campur gitu kita urusannya. Udah. Makanya tadi sebelumnya adalah selagi ketemu jalan keluarnya gitu loh. Kalau nggak ketemu keluarnya udahlah, biarin aja. Udah pada dewasa ini. Dosa nggak kita? Kan tadi selagi ada ketemu jalan keluarnya. Kalau masih ada ketemu ya, insya Allah ketemu dah. Kalau misain mah kita aja malas sebenarnya, gitu ya. Selagi ketemu jalan keluar. Tadi istilahnya ada celahnya nih. Kalau nggak ada malah dampaknya bisa mudorot nih sama kita. Kita istilahnya padahal mau ngapurin, nih, sangkanya kita lebih condong ke dia. Karena malah kita yang diusuhin, dijelekin. Ya udah pada dewasa ini gitu misalkan. Udahlah, wassalam. Kayaknya pada curhat deh. Makanya sengaja mungkin momen ini pas ya. Ini nyantai ini. Ya, oke ya. Semoga bermanfaat. Nanti kita lanjutin ya. Momennya pas. Ya, semoga bermanfaat. Semoga kita lanjutin di malam Sabtu yang berikutnya ya. Berkat umil Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lam yahtalim qatu taha mutlaqan wa ma tasa'aba aslan bimada jamani min hud wa abu falam tahrub wa ma waqa'atu babatun fi jismil hasanin ru'yatun sabatat Ayura asru balim minhu fi alani lam yanam wal ainu qad naisat ayura ra ilahu fisamsi du'fani asfa'u qad ala taqaw manaida jalasu Dalila adati simya zabi mustatani hadil hoso isufa pada takun amina min syarin Narin wasurokin wa mimihani subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.